Halo everyone, so welcome back to the YouTube channel, Grand Dev Broker Channel. Bagaimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja ya. Nah, jadi kali ini ya saya ingin mengajarkan kalian tentang apa itu mitigation. Karena kemarin ada juga yang komen, bang, apa itu mitigation ya kan ya. Dan juga ada juga yang tanya saya melalui Gmail, bang, tolong ajarkan mitigation dong. Karena ada yang ngejarkan orang-orang luar ya kan, orang Amerika, orang dan kurang paham dalam sistem bahasanya. It's okay, it's okay. Saya akan mengajarkan secara simple dan mudah dimahami. Sebenarnya mitigation ini ya adalah rumus ya dari mitigation ini adalah rumus dari CHOC plus BOSS plus OB sama dengan mitigation. Paham ya maksudnya? Kalau belum paham nanti saya langsung ke chat, tapi ini saya terangkan dulu. CHOC campur BOSS campur order block adalah hasilnya mitigation. Oke. Seperti contoh simulasinya seperti ini. Oke. Kita ada BOSS ke bawah, kita ada CHOC change of character. Nah, order block ya ada dua. Contohnya ada dua ya. Satu di sini ketika dia melakukan rally based rally, atau di last sini, last kenaikan ini. Seperti itu. There's mitigation. Oke, so mitigation maksudnya dijemput kembali. Nah, apa yang dijemput kembali yaitu harga order block kita, gitu ya. Nah, di sini ada order block 1, order block 2. Oke, so mitigation ya, mitigation ketika mitigation ketika dia ambil likuiditas di area rally base rally ini, udah itu mitigation yang pertama. Ya kan, itu mitigation pertama, maksudnya dijemput sudah. Berarti kita tak perlu lagi ngambil area situ. Oke. Tapi nanti konfirmasi yang jelasnya nanti saya terangkan di video dekat chatnya ya, yaitu konfirmasinya saya sarankan menggunakan candle engulfing. Saya rasa semua udah tahu ya candle engulfing seperti apa. Oke, bentuknya seperti apa, engulfing, memakan. Oke. Dan juga saya akan kombinasikan dengan support dan resistance. Jadi mitigation ini sebagai sebagai konfirmasi bagusnya lah. Cuman banyak orang Eropa menggunakan langsung sebagai tekniknya. Tapi bagi saya ya, yang apalagi yang newbie trader, bagusnya sebagai konfirmasi mitigation ini. Oke. So area sini sudah mitigate atau sudah dijemput. Ya kan? Berarti kita tidak perlu lagi ngambil area sini. Oke, dia naik. Oke. Dia naik. Nah, kita memiliki boss di sini. Ya. Kita sudah ada CHOC, ada boss. Ingat ya, di video sebelumnya saya sudah mengajarkan bagaimana cara mengetahui atau membedakan CHOC dan boss. Ya, saya nggak perlu lagi terangkan di video ini. Jika Anda tidak kurang paham dengan apa perbedaan CHOC dan boss, boleh pergi ke video sebelumnya. Oke, ada tulisannya itu perbedaan antara CHOC dan boss. Oke, so di sini kita ada boss. Ya, di sini kita CHOC ya, change of character. Nah, di boss ini ya, seperti saya katakan lagi, ada dua area lagi. Jika ada di area sini ada rally base rally. Jika tidak ada, maka area sinilah kita punya area mitigation atau mitigation area zone. Oke, area situ. Nah, dan jika dijemput, maka kita tidak perlu lagi mengobserve atau mengawasi area zone tersebut, karena sudah di mitigate, sudah dijemput, berarti sudah expired lah istilahnya, sudah tidak boleh dapat dipercaya lagi. Seperti itulah konsepnya. Oke, sudah mitigate, dia naik ya, dia naik dan melakukan boss lagi. Dia melakukan boss lagi. Di sini ada rally base rally, dijemput lagi,
naik lagi. Nah, seperti itu ya konsepnya kurang lebih ya. Karena tapi ini bukan semuanya. Seperti saya kata tadi, konfirmasi finalnya itu ya, final last confirmationnya adalah dengan melihat candle engulfing. Contohnya ya, contohnya ketika harga masuk ke area mitigation ini ya, area rally base rally ini, dan last support ini ya, ada candle engulfing terbentuk, ada candle sorry, it's the red, right? Ada candle engulfing terbentuk. Ada candle engulfing terbentuk, baru kalian boleh entry buy. Jika tidak, maka kemungkinan ya harga ini kemungkinan dia akan ke bawah sini. Kenapa? Karena ini belum mitigate lagi. Gitu. Paham ya maksudnya ya? Jangan langsung ketika dia masuk zone sini langsung buy. Tidak. Itu saya tidak menyarankan sama sekali. Ya, karena apalagi para saya ini fokus sama para newbie trader, tapi ini boleh juga digunakan untuk intermediate trader, kenapa tidak? Nanti saya gabungkan dengan support resisten caranya ya. Jadi chok boss order block adalah hasil dari hasilnya adalah mitigation, sorry ya, seperti itu. Nah, saya kasih lagi untuk downtrend, untuk uptrend. Nah, dia naik, lakukan boss, chok, ya kan? Dia boss karena break atas, chok karena break bawah. Nah, di sini ya, di sini tidak adanya drop base drop di area sini. Order block hanya ada di sini. Contohnya situasinya seperti itu, oke? Contohnya situasinya seperti itu. Maka kita hanya dapat menunggu bahwa untuk harga kembali ke sini, ya kan? Dan melakukan candle engulfing di area sini, ya. Price actionnya candle engulfing sebagai finalized confirmation atau confirmation yang terakhir untuk dia melanjutkan perjalanan ke bawah. Dan sudah melakukan boss atau break of structure di sini, ya. Maka kita tidak bisa mengambil lagi ini karena sudah di mitigate. Jadi kita temukan atau cari di area sini drop base drop. Oke. Jika tidak ada maka ya sudah, berarti nggak ada gitu. Jangan dipaksakan karena di sini candle besar atau candlenya nggak tahu gimana ya kan ya. Nah, kalian ambil di sini. Padahal nggak ada apa-apa, gitu ya. Jangan dipaksakan. Jika tidak ada maka tidak ada. Oke. Nah, dia naik lagi, ya. Bukan untuk mitigate, ya. Hanya untuk retracement untuk sementara dan break. Nah, di mana kita ambil? Ya, di sini dong. Di last resistance ini supaya kita tunggu kembali dia untuk mitigate harga di situ. Mitigate, engulfing candle terbentuk, down, sell, gitu ya. Taulah candle engulfing untuk sell, candle engulfing untuk buy, tahu sendiri lah ya. Bentuknya gimana masa nggak tahu. Ya, walaupun even though saya rasa newbie trader saya rasa tahu. Oke. Nah, jadi saya sudah mengajarkan mitigation rumusnya ya. Chok boss order block ya. Chok boss order block mitigation. Oke. Nah, jadi syaratnya apa saja sih atau SOP-nya ya? SOP mitigation. Ini course atau pembelajaran ini sangat mahal ya. Jika kalian ikut course mana mungkin bayarnya 5.000 apa sih. Cuman sini saya ajarkan secara gratis ya. Jadi karena saya ajarkan secara gratis, bantu support kami ya dengan cara subscribe dan juga like, share ya. Karena saya hanya fokus untuk membantu kalian, memberikan kalian edukasi dengan teknik yang terpercaya dan juga request dari kalian. Oke.
request dari kalian. Saya nggak mengada-ngadakan teknik yang nggak ada, ya. Supply and demand ada, Fibo Musang ada, BBM ada, ya kan. Dan apa lagi, alligator, ya. Apa lagi, pokoknya di channel kami ada banyak, tapi itu adalah teknik yang terpercaya atau banyak digunakan bagi para professional trader maupun newbie trader atau retail trader. Oke, jadi bantu kami lah supaya kami tetap semangat. Nanti jika ada kalian request, tulis di kolom komentar, kita akan memberikan penerangan. Seperti video sebelumnya ada yang bertanya tentang perbedaan CHOQ dengan BOSS. Nah, saya langsung kasih penerangan di video supaya lebih paham, dan saya yakin Anda dapat mudah memahaminya. Oke. Nah, SOP mitigation di daily, cari SND. SND ya. SND bukan support resisten ya. Sama-sama saja. Jadi SND ini area drop, base-nya itu kita boleh ambil juga, area support dan resistennya boleh kita ambil juga. Dan H1 ya, mitigation. Oke. Mitigation. Nah, 20. Oke. SOP mitigation daily, zone SND, H1 mitigation. Oke, coba kita cari ya. Pergi ke daily. Kita pergi ke daily. Alright, karena sini sudah ada tulisan-tulisan, kita pergi ke pair line. Oke. Whoopsie. Back testing ya, itu kita gunakan juga sebenarnya. Oke. Alright, let's go. Sini kita ada resisten. Di sini kita ada resisten atau base ya, saya katakanlah ini base, tidak masalah ya kan. Oke, di sini kita ada rally, base rally. Di sini, oh ini pakai doji nggak untuk base, doji nggak terpercaya ya. Penting saya mau dia ada dagingnya. Ini kecil dagingnya gitu. Apa maksudnya ya? Kalau doji ya itu kurang terpercaya. Kalau daily untuk sebagai kita jadikan marking zone jika harganya rally, base rally. Tapi jika di area resisten atau support, dia bisa dipercaya. Paham maksudnya ya? Semoga paham lah. Oke, let's go. Di sini ada zone daily, dia naik, ya kan? Break sini, dia jatuh lagi. Oke, apa lagi? Yang jelas, yang nyata, yang nampak lah. Oke, sini area resisten, ujung candlenya saya ambil. Oke, kita lihat ya area mitigationnya apakah ada, apakah tidak ada. Alright, let's go. Jika kita tukar ke line chart, di sini apa yang kita lihat adalah area mitigation. Oke, kita sudah ada boss di sini. Oke, kita sini ada boss. Di sini ada CHOQ. Benar nggak? Di sini, oke. Di sini ada CHOQ. Nah, di sini ada CHOQ. Tukar lagi candle. Nah, di CHOQ ini, seperti saya katakan tadi, ada beberapa area order block, ya. Satu adalah di sini order block kita. Benar nggak? Mitigation zone. Oke, yang kedua di sini paling atas mitigation zone. Oke, so tapi dia tidak naik ya, dia tidak naik dan menyentuh area mitigation zone kita ketika dia sudah melakukan CHOQ, change of character. Dan di sini juga dia sudah juga melakukan boss ternyata here, ya kan, dia break of structure ya,
dia break structure ini, dia ambil liquidity, dia break. Dan ketika dia break structure ini, area order block kita maka ada di sini. Makanya dijemput di situ gitu. Area order block kita di sini. Nah, kenapa saya katakan perlunya ada engulfing? Ya, perlunya ada engulfing karena kadang-kadang dia ketika naik di sini, dia tidak ada engulfing, dia langsung menuju ke sini. Nggak ada engulfing lagi, dia naik ke atas dan kita sudah loss berapa kali tuh. Gitu. Jadi ada engulfing di sini dan wah, engulfingnya sangat panjang ya. Baru kita entry. Untuk stop loss 35 dan 40 lah saya sarankan ya, 35-40. Dan juga kalau take profitnya paling maksimal 60, 50 ke 60 teknik ini ya, masih running. Oke, so itu satu. Kita lihat yang lain. Alright, here. Oke, ini adalah zone kita juga ini ya kan ya. Ini adalah zone kita. Nah, untuk area drop base drop. Oke, kita lihat di sini apakah ada mitigation. Ya. Ingat rumusnya ya. Boss, choke, order block is mitigation. Di sini tidak ada choke. Tidak ada choke. Ketika dia naik ya, area sini pun tidak tertembus. Ini tidak bagus ya untuk diambil sebagai area choke. Area sini tidak tertembus dan terus dia menaik. Jadi sangat dapat disimpulkan bahwa tidak adanya choke. Oke. Berarti fail. Dia punya rumus fail. Kayak matematika ya, pakai rumus ya. Tapi memang kayak gitulah untuk mitigation. Secara simpelnya dan kalian mudah memahami. Oke, let's go. Here ada boss ya, ada boss, ada choke, ada boss, ada choke. Mitigation area nih, order block, tapi nggak dijemput lagi. Nah, kita lihat di sini dia ada boss lagi. Berarti di sini kita bisa mempercayai bahwa dia kuat untuk menaik. Jika udah ada choke, ada boss lagi ke atas, ya. Dia kan ini kan boss ke bawah awalnya. Nah, jadi waktu dia membentuk choke, oke, tidak masalah, area mitigation kita, order block kita tidak jemput, tapi dia melakukan boss lagi atau break of structure ke atas lagi, berarti harga mulai menguat untuk menaik. Gitu ya, logikanya gitu. Supaya kalian paham. Nah, di sini order block kita di mana atau mitigation zone kita di mana? Di sini. Last support. Karena kita di bawah sini, di bawah boss ini tidak adanya order block atau rally base rally. Oke. Alright. Mana lagi? Ini itu area situ ya. Oke, so what else? Kita lihat. Oke. Yang di bawahin dulu ya. Yang di bawah ini. Pokoknya dia menyentuh zone Anda harus menunggu mitigation sebagai confirmation dan engulfing sebagai finalized confirmation. Oke. So dia menyentuh nih kan ya. Menyentuh, kita bisa lihat ketika dia menyentuh adanya boss. Ketika Anda tukar ke line chart, adanya boss, adanya choke. Adanya boss, adanya choke. Tukar lagi candle di bawah choke ini, manakah order block kita atau mitigation area? Yaitu di sini. Benar nggak? Kan? Di sini. Nah, akhirnya ketika di sini ya,
kita mendapati engulfing 1 ketika dia sentuh engulfing 1, tapi saya yakin di sini kita loss ya, 35 40. Oh tidak, ternyata tidak, perkiraan saya salah. Perkiraan saya salah, 40 35 ya, paling rendah ya, 35 lah, 35. Sini 50 ke 60. Tetap untung ya. Saya pikir tadi kita akan loss. Nah, seperti itu. Masuk saja ke area mitigation kita menunggu engulfing dan dia menaik. Gitu. Apalagi dia apabila ketika seperti ini. Sudah adanya cok. Kita menunggu adanya apalagi? Boss lagi, betul nggak? Dia menaik, adanya boss. Ini di break ke atas, berarti dia semakin kuat. Kita hanya menunggu area sini. Oke. Nah, itu satu, ini kedua. Nah, kita lihat apakah ada. Kita bisa lihat di sini ya. Kita punya boss. Kita punya cok. Sekecil ini saja. Ya, sekecil itu saja. Bawah cok ini mana area order block kita adalah area sini. Ya kan? Engulfing terbentuk di sini ketika dimakan satu candle ini. 35 60. Oke. Gitu. Jadi simpel ya. Ini baru contoh beberapa contoh. Pokoknya Anda wajib tukar ke line chart lah ya. Ini kan kita punya zone ya. Kita punya zone. Ini zone keduanya. Oke. Kita cari lagi, kita tukar ke line chart. Di manakah area boss? Area bossnya sini bisa, sini bisa. Oke, yang paling tinggi sini boss. Area choknya sini bisa, sini bisa. Itu paling awal chok. Mitigated? No. Haven't. Belum lagi. Oke, kita lihat lagi apakah ini dimitigate ya, karena ini adanya boss ya, ada boss, sini juga ada boss, dan ketika break boss ini, boss yang ketiga ini ya, di sini adalah kita punya mitigation area. Pokoknya mitigation area itu adalah kalau cok di sini kita punya area mitigation di atas. Kalau boss di sini atau break of structure di sini, kita punya mitigation zone di atas sini. Jangan di dekat-dekat boss ini. Dan juga kalau misalnya bossnya di sini, kita punya area itu di atas ini. Jadi kita punya mitigation area adalah 1 2. Kenapa saya nggak ambil ini? Alah, sama aja karena dekat saja, gitu ya. Nah, sampai di sini dia menyentuh area mitigation kita, tapi engulfing di bawah ini. Nah, di situ sebenarnya beresiko tinggi, ya kan? Beresiko tinggi. Tapi resiko tinggi yang saya maksud pun bisa memberikan kalian profit 60. 34 sama 35 kurang lebih. Nah, jadi seperti saya katakan tadi, jika dia ada boss banyak kali ya, tapi masih dekat-dekat dengan kita punya zone marking daily ini di warna putih besar nih, bisa kita ambil. Oke, bisa kita ambil. Oke, let's move on to another pair ya, pair selanjutnya. Oke, ini yang tadi ya kan, SOP mitigation, SND mitigation. Ini saya kalau hapus boleh ya. Saya rasa tak perlu. Oke. So, di sini daily ya. Kita linkkan trend line ini.
1, 2, 3. Tarik sini zone. Karena dia di zone ini. Pokoknya ini SNR, SND. Jadi segala cara untuk mengidentifikasikan bahwa itu akan tersentuh boleh saja. Contohnya support become resistant di daily. Ya. Rally based rally daily. Ya, support dan resistant di daily. Ya. Support become resistant daily atau resistant become support di daily boleh. Support dan resistant di daily boleh. Rally based rally atau drop based drop di daily pun boleh. Ya, gitu. Nah, yang penting konfirmasinya itu tadi, mitigation dengan engulfing the last ketika dia menyentuh area mitigation. Oke. Nah, di sini ada kita link dua trend line dan dia menyentuh ke area ketiga pas pula di area resistance become support. Nah, resistance become support. Di sini ada juga resistance become support di link ke 4. Karena di sini pun kalau daily kita bisa melihat structure, di sini adanya boss, kan ya. Berarti akan disentuh area bawah-bawah sini gitu ya. Akan kuat ke atas lah, uptrend lah, gitulah kiranya. Oke, so di sini juga area support ya. Sebelum dia menaik, dia menyentuh sini dulu, baru dia break up and then cari mitigation dekat daily. Tapi kita hanya fokus konfirmasi di H1. Oke, so let's go. Oke, ini tail terlalu panjang, saya tidak rasa boleh dapat diambil ya. Saya mau yang dagingnya pendek gini. Jika ini, oh ini keadaannya sideways, saya tidak nampak. Oke, so di sini saya yakin tidak ada mitigation karena full all bull ya, hijau. Saya rasa nggak ada mitigation dekat situ atau pergerakan untuk down, itu pasti full ke atas atau full bull candle. Oke, here ada yang gagal ketika dia menyentuh, tapi kita tak tahu apakah ada mitigation. Jika tidak, maka kita tidak mengambil, benar nggak? Alright, let's go. What else? Sini, di area sini ya. Tidak dapat. Oke. Nanti kata kalian pula, ya yang dapat aja diambil, katanya gitu kan. Oke, it's okay, fine. Sini, area sini, apakah ada mitigation ketika dia menyentuh trend line? Alright, so I think that's all for a while. Itu saja dulu. Kita lihat di sini kita mengharapkan dia uptrend ya kan ya. Jadi kita harus melihat apakah dia ada cok ke atas. Apakah dia ada cok ke atas? Wah, ada. Sini cok. Di sini sorry. Di sini cok, atas ini cok. The chance of character. Di sini dia pause. Berarti kita punya order block atau mitigation area sini dan dia tidak ada engulfing, benar nggak? Bisa melihat sini tidak adanya engulfing, candle ini tidak dimakan ya. Ketika dia membentuk candle sini pun tidak ada bull candle. Jadi seperti saya katakan tadi, jangan diambil ketika tidak ada rejection berupa engulfing gitu ya. Alright, so itu satu. Dan ini proven ya, ini bagus nih. Nah, sini nih. Down. Sini paling bawah. Ini ketika dia menyentuh zone ya. Ini ada shock juga, tapi dia tidak menyentuh zone. Ini sudah menyentuh zone. Maka ketika kita lihat harga sudah menyentuh zone, kita cari tukar ke line chart, ya kan?
Sini bosnya, kita identifikasi bahwa ini bosnya, choknya ada di sini. Setelah choknya, change of karakternya, dimana di sini dia di break up ke area harga sini. Nah, kita punya area di sini, di bawah chok ini, ya. Bawah chok ini mana area order block atau support, bukan area resisten ini ya, area support atau order block. Jadi ada dua di sini dan juga berdekatan. Ya kenapa tidak saya ambil? Dan ketika di sini dia menyentuh sebiji candle dengan tail yang panjang, menyentuh ya, dan melakukan engulfing yang sangat tinggi. Nah, ini Anda sudah tahu ini sudah profit, ya kan? Pasti Anda sudah tahu kalau ini sudah profit. Sorry, close tadi candle itu 35, sorry, 35, 50, 60. Dah, Anda sudah tahu. Nah, itu satu. Ini yang kedua, kita cari mitigationnya. Saya hapus dulu ini supaya tidak ada confuseness atau kebingungan pada kalian. Kita lihat di sini di manakah area choknya. Oke, area chok satu di sini kita temukan. Sini ada boss, ya. Di sini ada chok order block di bawah sini, zone order blocknya. Coba saya ganti warna supaya tidak bingung. Nah, ketika dia break, kita belum entry lagi. Kita belum entry lagi. Kenapa? Ingat, candle terakhir rejection kita adalah engulfing. Oke, candle terakhir rejection kita adalah engulfing. Oke, di sini ada engulfing di sini. Boleh diambil? Boleh. Tidak masalah karena kita masih ada area dekat-dekat kita punya mitigation zone, ya. Walaupun ke bawah. Kita ambil. Dia dekat-dekat saja, jadi tidak masalah. Oh, udah nyampe ya. Nah, kita sudah profit di sini. Oke, dia di sini dia masuk lagi. Dia masuk lagi di sini. Di satu di sini. Kita cari dia punya area boss dulu. Sini boss, di sini chok, ya, dan kita cari areanya di sini, H1 kita di sini. Nah, di sini adanya engulfing. Saya main fair aja ya, kalau loss ya loss, kalau untung ya untung, gitu ya. Di sini kita sudah mengalami kerugian. Oke, saya hapus dulu. Tapi selain dia mengalami kerugian, dia juga masuk ke area zone kita. Maka kita ubah lagi ke line chart. Kita cari bosnya. Itu tugas kalian, cari bos, cari chok, ya kan? Sorry, saya belum tukar. Oke, cari bos, cari chok. Nah, sampai sini apakah disentuh? Tidak kan? Nah, tapi di situ Anda masih dalam keadaan posisi untung karena di sini untung, di sini rugi, yaitu 1/2. Anda masih untung 1. Ya. Kalau Anda minta untung-untung terus, jangan trading ya. Jangan trading karena ya janganlah, kalau nggak ada lah. Even though walaupun professional trader pasti rugi. Let's go again. Saya suka nih. Di sini kita ada boss tapi tidak ada chok, ya kan? Anda bisa lihat sendiri di sini kita ada boss ke atas uptrend. Tapi bawahnya tidak di break. Malah jadikan support. Oke, jadi di mana area boss? Area di sini satu. Atau di sini pun boleh. Situ area boss. Sini area chok. Ini ya. Jadi berdekatan saja. Tapi dia tidak sentuh atas sini.
Jadi tidak apa, Anda belum rugi. Oke. Coba kita cari tengok lagi yang tadi saya marking. Oke, here. Let's see. Apakah ada boss dan chop? Oke, di sini kita menemukan triples. Oke, triples. Tapi chok dan boss yang secara nyata di sini saya bisa temukan di sini adanya chok. Sorry, ini boss. Karena downtrend di sini adanya chok. Benar nggak? Karena di sini tidak di break terlalu jauh. Sebelum dia di break atas ini ke atas, dia melakukan boss dan chok di sini duluan gitu. Jadi boleh saya diambil sini. Tukar ke time frame candle, sorry. Area order block kita atau mitigation di sini di bawah chok ini. Di sini kita menemukan ketika dia menyentuh, pertama dia menyentuh tidak ada engulfing bull, kedua dia menyentuh ada engulfing bull, dan Anda boleh entry buy. Saya tengok no. Alright, here you go. 60. Oke, cukup berarti ya. Dia tetap menaik juga tuh. Nah, menaik sama saja. Oke, I think saya rasa itu saja dulu untuk pembelajaran kali ini. Oke. Jadi sebelum video saya endkan ya. Di sini saya ingin mempromosi buku kami yang kami yakin dapat membantu kalian. Di sini juga kami akan mengajarkan tentang seasonally. Mungkin kalian pernah dengar di YouTube lain tentang seasonally. Di buku ini kita akan ajarkan seasonally, maksudnya kita akan terangkan lah seasonally itu seperti apa sebenarnya gitu ya. Selain itu ada contoh journaling yang sangat bagus bagi kalian semua ya. Seperti di video sebelumnya, Anda hanya perlu pergi ke description di bawah video ini, dan ada link website kami di situ. Nah, ditekan link website itu dan Anda pergi ke kedai Shopee kami, atau bagi sahabat saya yang di Indonesia boleh langsung hubungi admin untuk jika Anda ingin membeli buku ini. Saya yakin buku ini sangat worth it untuk kalian, sangat bagus untuk kalian. Kenapa? Karena memang buku ini teruji juga. Ya, apalagi para newbie trader yang pingin ya. Saya kemarin pernah mengatakan bahwa untuk newbie trader boleh lebih bagusnya menggunakan indikator sebagai tambahan bacaan chart. Tapi dengan di buku ini newbie trader pun akan mudah trading gitu. Jadi jika Anda penasaran dan Anda ingin belajar lebih dalam lagi sebagai konsisten trader, boleh beli bukunya ya. Namanya Teknik SIT ya, Teknik Smart Intraday Trading. Oke. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, seperti itu ya gambar depannya. Buku ini bukan e-book, buku ini berupa fisikal ya, berupa fisikal, karena saya yakin kalau e-book Anda capek dengan layar screen, lebih bagus fisikal. Anda boleh nyantai baca buku sambil ngopi kadang, atau sambil meluangkan masa refreshing, boleh baca buku itu. Oke. Sangat simple, sangat mudah dipahami, dan pastinya akan membantu kalian semua. Jadi itu saja video kali ini. Berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton mitigation course ya. Ingat, untuk mitigation kita jadikan sebagai konfirmasi dengan formula adalah boss, chop, OB atau order block sama dengan mitigation. Oke, berjumpa lagi di video selanjutnya. So, see ya.